Oke, lagi kabar yang cukup mengejutkan. Datang dari tetangga satu komplek kita di ASEAN, yaitu negeri Ladyboy Thailand, yang kini dikabarkan tentara-tentara bayarannya ikut berperang di Israel melawan Hamas, bos. Nah loh, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih, bos. Dan ini bukan admin karang-karang nih, ada sumber beritanya, bos, yaitu dari kantor berita Hong Kong, South China Morning Post. Nah, kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas, keuangan dan ekonomi Israel pun kini kabarnya semakin terkencet, bos. Mencret, tak main-main sejak perang dengan Hamas Palestina, kini hutang negara Israel pun sudah melonjak membengkak mencapai angka 121 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Dan terakhir, kabarnya pihak Israel dan Hamas pun diam-diam sedang bernegosiasi untuk melakukan gencatan senjata. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah kabar mengenai Thailand yang ikut bertarung di Gaza bersama Israel? Apakah benar dan siapakah yang mengatakannya? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari tentara bayaran Thailand yang diisukan ikut bertarung membackup Israel di Gaza, Palestina, bos. Nah, jadi kabar ini pun datang dari kantor berita Hong Kong, yaitu South China Morning Post, tanggal 16 November kemarin, dan diwartakan kembali oleh republika.co.id, bos. Di mana kabar ini pun dilaporkan oleh seorang pemimpin senior muslim di Thailand yang mengecam rekan-rekan satu negaranya karena beliau menerima laporan bahwa mereka ikut bergabung dengan pasukan Israel dan ikut mengepung wilayah Gaza, Palestina. Dan akibat hal ini, beliau pun mengecam dan menyatakan bahwa tindakan itu menusuk dari belakang. Di mana pemimpin senior muslim Thailand ini pun adalah Syed Sulaiman Hussaini, bos. Beliau juga merupakan seseorang yang terlibat dalam pembicaraan dengan Hamas di negara Iran untuk membebaskan setidaknya 24 warga Thailand yang disandra Hamas, bos. Nah, kalau udah sampai berkomunikasi dengan Hamas dan Iran, ya artinya bisa dikatakan informasi yang didapatkannya ini pun juga mungkin berdasarkan pengakuan dari Hamas dan Iran. Dan terkait hal ini, beliau pun mengklaim bahwa para tentara bayaran Thailand telah mendukung pergerakan pasukan Israel. Dan kini beliau pun akhirnya mendesak pemerintah Bangkok, Thailand untuk segera memulangkan seluruh warga negara Thailand yang ada di Israel untuk mencegah masalah ini menjadi lebih rumit lagi, bos. Nah loh, artinya ia pun mengklaim ada sejumlah warga negara Thailand dan menjadi tentara bayarannya Israel dan ikut bertempur melawan Hamas. Dan kalau ini benar, ya artinya sangat-sangat amsyong, bos. Bahkan pemimpin senior muslim Thailand ini pun juga mengatakan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan Thailand yang memihak Israel dan menikam dunia muslim dari belakang. Komentarnya pun muncul setelah foto seorang warga Thailand yang konon bekerja bersama dengan pasukan Israel di garis depan dan menjadi viral di media sosial, bos. Ini dia fotonya. Nah loh. Nah, terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Mr. Parnpree Bahidanukara pun mengatakan bahwa gambar tersebut tampaknya merupakan gambar seorang tentara cadangan berkewarganegaraan ganda Thailand Israel yang direkrut menjadi militer setelah perang pecah pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, bos. Nah, sebelum membahas lebih jauh, perlu kalian ketahui nih, bos, bahwa warga negara Thailand ini banyak yang menjadi tenaga kerja asing di negara Israel, di mana tercatat sekitar 30.000 warga Thailand bekerja di Israel dan sebagian besar sebagai buruh tani. Dan terkait hal ini, Menlu Thailand ini pun lantas mengatakan bahwa ia juga telah mencari lebih banyak informasi dari para pejabat Thailand di Tel Aviv, bos, di mana para warga Thailand yang memiliki kewarganegaraan ganda mungkin telah bergabung dalam perjuangan Israel. Dan kewarganegaraan ganda ini artinya adalah orang-orang Thailand yang menetap di Israel, bos, tapi juga telah memiliki kewarganegaraan Israel. Dan melihat hal ini, beliau pun akhirnya juga meminta para warga Thailand yang bekerja di negara Israel tersebut
untuk menghindari terlibat dalam konflik dan menyangkal bahwa diri mereka bekerja sebagai tentara bayaran. Nah loh, cukup amsyong nih bos. Dan faktanya, dikatakan juga bahwa ternyata kini di negara Israel banyak warga Thailand yang menikah dengan orang Israel bos. Dan diperkirakan sebanyak 500 perempuan Thailand yang menikah dengan warga negara Israel memiliki anak dengan kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Thailand Israel. Nah, tapi admin yakin nih bos, bahwa tentara-tentara bayaran Thailand yang disebutkan ini pun sebenarnya tidak mewakili secara langsung otoritas pemerintahan Thailand. Artinya mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah dan rakyat Thailand. Namun, tetap saja cukup hamsyong bos. Oke, kemudian kabar selanjutnya datang dari keuangan dan ekonomi negara Israel yang kini sepertinya semakin terkencet bos. Tak main-main dikutip dari banyak sumber berita berikut, Kementerian Keuangan Israel pun telah mengumumkan bahwa hutang negaranya telah mencapai 30 miliar shekel, yang setara dengan 7,8 miliar US dollar atau sekitar 121,56 triliun rupiah bos. Dan jumlah itu pun baru terhitung sejak dimulainya pertempuran dengan Hamas di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023 bulan lalu. Nah loh, jadi bagi kalian yang sedikit-sedikit bilang udah perang aja bos, nah itu sih gawat bos. Nggak kuat negara ya bisa mencret pula ya kan. Apalagi kalau negara nggak ada backup negara kuat lain atau negara kaya yang lain. Bisa-bisa suatu negara langsung bangkrut. Seperti contohnya saat ini keuangannya yang lagi goyang ya Israel. Konflik dengan Hamas kini membuat pengeluaran mereka meningkat tajam bos. Meningkat drastis, melonjak pesat. Di mana hal itu pun digunakan untuk membiayai kebutuhan militer. Memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan bisnis dekat perbatasan. Hingga kompensasi sandera yang disandra oleh Hamas. Dan pada saat yang sama, penerimaan pajak juga melambat. Dan kini mencuat kabar yang mengatakan bahwa negara Israel dan Hamas kini diyakini tengah menjajaki negosiasi diam-diam untuk gencatan senjata di jalur Gaza dan juga pembebasan ratusan orang yang masih disandra milisi Palestina itu sejak tanggal 7 Oktober 2023 lalu bos. Dan menurut sumber Reuters dan Axios, Hamas dan Israel pun dikabarkan tengah berunding soal kemungkinan 3 hari gencatan senjata dengan imbalan pembebasan beberapa sandera dimediatori oleh negara Qatar. Nah, harapannya ya semoga mediasi ini dapat terus dilanjutkan sampai Israel dan Hamas berhenti untuk berperang, mengurangi ego mereka masing-masing karena saat ini yang paling banyak terdampak, yang paling banyak jadi korban adalah warga-warga sipil yang tidak bersalah bos.